Selamat pagi, Anda bersama Dia Mega Sarianjaya di Kompas Bisnis. Bursa saham kita beberapa pekan terakhir dar-der-dor banget. Ada apa sih di bursa saham kita? Pengertian seperti apa yang bisa diterima oleh publik? Saya sudah bersama Head of Equity Research Bahana Sekuritas, Putra Satria Sabiantoro. Selamat pagi. Selamat pagi, Mega. Jadi kita langsung dar-der-dor ya, Mas ya. Seperti bursa saham ya, beberapa Mas, ini to the point deh. Market kan selama ini kan jadi indikator ya, sifatnya kan netral ya. Apa yang terjadi di Indonesia pasti gejalanya lah atau simptomnya terlihat di market. Sebenarnya yang terjadi saat ini, analogi tadi gejala ada yang nggak beres dengan Indonesia, lalu market meresponsnya masih relevan nggak sih? Memang yang Mega bilang di awal itu sangat benar dan sangat akurat ya, bahwa biasanya pasar modal menjadi indikator penting bagi satu perekonomian. Jadi dan khusus untuk pasar saham, biasanya ini merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi modal itu biasanya mengalir dari negara yang tidak begitu kuat perekonomiannya ke negara yang perekonomiannya kuat. Terefleksi di sisi mikro di bursa saham. Kira-kira itu yang terjadi sekarang di pasar sahamnya Indonesia. Intinya adalah ini memang pelemahan dari ekonomi, daya beli, mulai terefleksi di sektor-sektor mikro. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jadi pelemahan ini yang diekspektasikan oleh investor yang menyebabkan mereka menarik dananya dari Indonesia. Artinya ada peringatan dini yang diberikan oleh bursa bahwa sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi nggak baik-baik aja. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, kita kan secara pasar modal keseluruhan itu ada 3. Jadi 3-nya itu adalah 1 pasar saham, 2 pasar obligasi, 3 adalah pasar valuta asing atau FX. Nah, 3-tiganya ini ada indikator yang utamanya nih. Yang pertama adalah saham di IHSG, gitu kan. Pasar obligasi di SBN, dan yang ketiga ini pasar valuta asing di nilai tukar rupiah, gitu. Nah, pasar saham selalu identik pada pertumbuhan. It's about the growth oriented asset. Begitu Anda membukukan pertumbuhan yang tinggi, yang cepat, itu orang akan suka. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu kencang, pasti yang naik itu pasar saham terlebih dahulu, gitu loh. Begitu pula sebaliknya. Itu benar-benar peringatan yang tidak bisa disepelekan ya. Tapi masalahnya, Mas, tidak demikian dengan Bapak Presiden kita. Ada banyak pernyataan kontroversial yang diucapkan lah oleh Pak Prabowo Subianto. Pertama tentang main saham adalah judi. Lalu yang terbaru adalah harga saham naik turun. Ya itu biasa aja, hanya segelintir orang yang stres gitu. Yang penting harga pangan nggak naik. Ya memang betul. Saham hijau atau merah itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah sampai trading halt kemarin, suspend. Itu loh Mas. Pertanyaannya adalah, apakah memang Presiden Prabowo Subianto tidak berpihak kepada pasar modal sejak awal beliau dilantik? Saya rasa belum tentu, gitu loh. Jadi ini merupakan satu pola yang normal dan biasa antara pembuat kebijakan. Biasanya dari sisi tampil di publik itu kan harus memberikan confidence. Saya yakin itu Pak Prabowo dan mungkin tim-tim di dalam lingkarannya beliau itu pasti sangat familiar terhadap konsep yang kita bahas di pagi ini, gitu, di hari ini gitu kan. Jadi saya rasa ini merupakan statement yang seharusnya bisa diinterpretasikan yang berbeda, gitu loh. Biasanya itu kalau misalnya dipersepsikan seperti itu ya, mungkin saja Pak Prabowo dan timnya berpikir lain, gitu loh. Jadi istilahnya kalau ketemu sama investor asing kita kan tidak boleh terlalu pesimis gitu kan ya. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan gitu loh. Jadi di seluruh dunia manapun ya, mayoritas presiden banyak yang menggunakan pasar saham sebagai indikator KPI-nya, Key Performance Indicator. Saya mau kasih contoh, misalnya Donald Trump. Di periode pertamanya Donald Trump, itu beliau sering sekali nge-tweet loh soal pencapaian bursa saham. Jadi 2017 begitu Donald Trump terpilih, itu kan bursa saham sempat rontok, termasuk di Amerika Serikat kan. Lalu beliau melakukan stimulus-stimulus konkret yang mendukung perekonomian seperti memotong pajak lah dan lain-lain itu kan, sehingga
pasar itu merespon dengan sangat positif. Dan begitu indeks misalnya S&P 500 di Amerika Serikat, Dow Jones, Nasdaq itu naik terus dan mencapai rekor-rekor yang baru, Donald Trump tuh dengan sangat happy. Happy banget. Iya, Ini iya. menunjukkan perekonomian kita kuat gitu kan. Ini menunjukkan perekonomian kita tahan banting gitu loh. Because of my achievements as the first in command gitu loh, as the commander in chief gitu kan. Saya jadi presiden, indeks bursa saham merespon positif gitu loh. Jadi responnya Pak Prabowo itu saya tangkap sebagai oke, mungkin pasar saham sekarang sedang turun, biarkan saya bekerja, biarkan saya dan tim saya atau bekerja gitu loh. Kita lihat apakah misalnya Pak Prabowo dalam hal ini bisa mengembalikan kepercayaan investor atau tidak gitu loh. Karena investor lagi-lagi selain bisa salah, terkadang sering juga bisa bersifat subjektif gitu loh. Tapi- Ya. Tapi bukankah maksudnya gini Mas, dengan hadirnya presiden, dengan pernyataan-pernyataan yang konstruktif lah, tidak destruktif kayak itu, bukankah harusnya market justru akhirnya menerima juga presiden kayak gitu loh? Iya, jadi ada namanya variabel komunikasi juga ya. Jadi itu kadang-kadang, misalnya kan kalau diibaratkan itu main kartu itu sama dengan misalnya saya tuh pemerintah, terus Mega itu adalah investor gitu kan. Bisa saja itu kartu saya bagus, tapi dipersepsikan oleh Mega itu ini pemerintah sepertinya kartunya jelek, saya mau keluar dulu deh, gitu kan ya. Nah, bagaimana saya sebagai pemerintah atau Pak Prabowo mengkomunikasikan bahwa kartunya kami benar-benar bagus loh. Kalian investor salah menilai kartunya saya. Oke deh, misalnya pun benar deh. Misalnya kartunya itu sekarang lagi tidak begitu baik, gitu kan. Tapi saya punya banyak kartu lain loh, yang mungkin bagus. Gimana nih saya mengkomunikasikan? Oke, yang ini mungkin kita singkirkan dulu kartunya, gitu kan. Kartu-kartu yang lain masih ada yang bagus yang kamu nggak tahu loh. Dan kamu bisa cuan kalau investasi di sini. Investor pernah bilang, Indonesia is a country is never too good or never too bad. Jadi kita tuh selalu stabil. Kita tuh di ranah yang kalau misalnya ini liga klasemen sepak bola gitu kan, mungkin yang di menengah atas gitu loh. Jadi yang mungkin nggak pernah, jarang juara atau jarang masuk Liga Champions, tapi nggak pernah degradasi juga di bawah. Kita tuh terkenal sebagai tim yang stabil gitu loh. Jadi ya tuh perekonomian Indonesia memang sekarang ada perlambatan mirip dengan 2015, tapi kita punya sejarah di mana stabilitas politiknya selalu terjaga, transisi pemerintahnya selalu berlangsung damai, pertumbuhan earnings dari perusahaan, pertumbuhan ekonomi dan makro selalu bagus. Jadi sebenarnya ya gitu loh, kadang-kadang ada overshoot ke bawah, overshoot ke atas, ujung-ujungnya kita stabil juga di tengah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tentang dana asing. Dana asing itu kan pas 18 Maret, 2,5 triliun dana asing keluar, bursa jeblok, trading halt. Kenyataannya 21 Maret dana asing keluar lagi dengan nominal yang nggak jauh berbeda, 2,3 triliun Mas. Bursa baik-baik aja, tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan kembali. Apakah asing masih menjadi faktor yang sangat dominan terhadap naik turun sampai suspennya bursa? Ya, jadi memang keluarnya dana asing dari bursa saham Indonesia ini menjadi perhatian khusus karena angkanya sangat-sangat masif, dan saya rasa ini asing yang keluar ini secara nominal ya, ini biasanya kalau dalam kategori normal bahkan bisa dikategorikan krisis. Dalam hal misalnya tahun lalu saja 2024 sepanjang tahun itu BRI mencatatkan net foreign sale sebesar 37 triliun di data kami. 37 triliun itu dana yang sangat masif untuk keluar dari satu saham saja. 37 triliun ya, BRI berarti sekitar 2,5 miliar US dollar satu saham. Bayangkan penurunan cadangan devisanya BI satu bulan mungkin nggak sampai 2,5 miliar loh. Ini dari satu saham keluar net sale sebesar 37 triliun. Jadi ini merupakan satu indikator yang penting karena seperti ini ya, asing itu di pasar saham merupakan long only investor. Artinya long only itu kan gimana? Kalau di pasar saham kan ada dua ya, bisa long atau bisa short. Long itu adalah beli
artinya Anda optimistis terhadap prospek dari Saham. satu aset ini, gitu loh. Short itu artinya ya Anda pesimistis. Jadi saham itu di short kalau harga sahamnya turun, Anda dapat cuan. Nah, tapi bursa kita kan tidak mengenal short. Jadi hanya bisa beli, buy and hold. Jadi long only investors. Nah, saat long only investors ini keluar, masuknya lagi bisa relatif lama. Bapernya lama berarti. Bapernya lama Ini lah. mudah dipahami oleh publik bahwa asing itu bapernya lama ya di saham kita. Karena begitu keluar, mereka belum tentu akan, ya mungkin dananya akan ditaruh dulu secara permanen di Amerika Serikat atau di Jepang. Sekarang ekonomi Jepang lagi Iya, karena sangat-sangat kemarin bursa-bursa regional dan internasional juga hijau. betul. Jadi ini sebenarnya dari sisi asing ini adalah suatu tren jangka menengah panjang. Walaupun saya sebenarnya kurang setuju kalau misalnya diatributkan misalnya, oh kemarin indeks IHSG kita turun sampai minus 7% tuh, trading halt kan minus 5 kan. Yep. Sempat setelah minus 5 itu minus 7 Turun lagi lagi, persen kan gitu loh. Wah, kalau punya portfolio saham pasti stres juga tuh. Punya misalnya taruh uang 100 juta gitu kan. Terus dalam satu hari itu kan minusnya 20%. Berarti berkurang 20 juta kan tabungan THR lagi kan. Gitu. Nah, gitu tuh. Tapi khusus untuk di hari itu walaupun keluarnya dana asing ini satu fenomena jangka menengah panjang, sebenarnya khusus di hari turun tersebut asing itu seharusnya tidak yang sebagai pihak yang disalahkan, gitu loh. Kenapa? Karena asing yang keluar itu sebenarnya di hari itu relatif minim, gitu loh. Jadi relatifnya minim, misalnya ya tadi kita sudah bahas BRI yang sudah keluar 37 triliun. BRI itu pada saat indeks bursa saham di pertengahan Maret turun 7%, asingnya hanya keluar 0,3 triliun atau 300 miliar. Nah, tidak mungkin ini satu saham, misalnya BRI waktu itu sempat minus 9, minus 10%, itu didorong ke bawah hanya oleh asing. Gitu. Jadi memang kalau diperhatikan, kan bursa saham kita itu sekarang selain ada saham-saham yang blue chips, ada juga saham-saham konglomerat nih, yang performanya tahun lalu itu spektakuler, bagus, sangat spektakuler, bahkan bagus merupakan satu understatement ya. Jadi saham-saham ini memberikan return 100 hingga 200% per tahun. Bayangin, kita nabung saham BCA aja naik 10% satu tahun aja susah gitu kan ya. Ini saham-saham konglomerat ini memberikan return hampir 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat dalam setahun. Uang Anda mengganda. Jadi banyak investor-investor retail yang masuk di saham-saham ini. Tapi gini Mas, kalau kita ngomongin ya ternyata asing bukan sebagai driven yang bikin bursa jeblok kemarin, bukan driven by asing ternyata ya kan. Karena kenyataannya 21 Maret juga yang keluar banyak, bursa fine, nggak ada suspend kayak gitu. Pertanyaannya, lalu siapa nih kalau bukan asing kemarin turun? Apakah investor lokal ya karena ketularan panik aja, karena pada keluar ya udah saya keluar? Apakah memang seperti itu? Karena sinyal-sinyal, apalagi kalau ada konglomerat yang selama ini tidak muncul di publik, lalu muncullah di Bursa Efek Indonesia, mereka bertemu, lalu beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi diundang oleh Presiden ke istana. Bukankah ini menjadi hal-hal yang seksi ya untuk bursa kita, khususnya untuk saham-saham terafiliasi dengan konglomerat kayak gitu loh? Memang ini yang dilakukan Pak Prabowo ini menarik dan memang punya benchmark. Jadi di luar negeri. Jadi kalau ingat ya, mengapa indeks saham Tiongkok, Cina itu adalah salah satu yang paling bagus performanya tahun ini. Setelah 2-3 tahun terakhir ini terus turun indeks saham di Cina, sekarang baru mulai bangkit. Karena di awal tahun, gitu kan, baru-baru ini Presiden Xi Jinping itu mengadakan pertemuan dengan konglomerasi teknologi yang punya WeChat, yang punya Alibaba, yang punya Xiaomi, semuanya diundang gitu loh. Mirip sama yang dilakukannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini mengaca juga gitu kan. Wah, ini bursa sahamnya tuh turun, terus dia memberikan support gitu loh. Nah, biasanya kan ya pasar bersifat rasional, bersifat menilai bagaimana nih hasil pertemuannya gitu kan. Apakah mungkin ada dukungan stimulus yang diberikan pemerintahan misalnya Xi Jinping gitu loh. Kalau responnya masih negatif karena
setelah Xi Jinping melakukan pertemuan, gitu kan, harga sahamnya naik. Gitu loh. Tampaknya memang setelah Pak Prabowo itu melakukan pertemuan, mungkin perlu ada komunikasi lanjutan nih, follow up-nya seperti apa. Gitu loh. Karena tadi seperti yang saya bilang di sesi awal bahwa indeks saham itu selalu rasional. Jika Anda melihat perusahaan-perusahaan konglomerasi ini outlook-nya bagus, proyeknya akan berjalan dengan lancar, mereka bisnisnya akan sangat kondusif, pasti harga sahamnya tuh naik. Artinya Bukan apakah sebaliknya. ada rencana-rencana bisnis emiten-emiten ini yang tidak sejalan dengan visinya Pak Prabowo, makanya direspons negatif oleh harga saham-saham mereka? Karena gini Mas, 18 Maret kemarin ketika bursa dari awal sudah merah turun-turun, kita lihat PANI, CBDK, Cuan, Brand, lalu satu lagi saham-sahamnya Konglo yang bertemu dengan Presiden. Itu ternyata longsornya lumayan banget, tetapi ketika bursa kembali dibuka, dia naiknya juga cepet lagi gitu loh. Siapa sih di sini yang punya power sebesar itu untuk ngejual lalu masuk lagi? Rasanya hanya kaum-kaum 1% ya, hanya kaum-kaum yang punya kapitalisasi besar ya, yang bisa menggerakkan harga sedemikian rupa gitu loh Mas. Iya, sebenarnya belum tentu juga gitu loh kalau misalnya ini sahamnya konglomerat itu turun mungkin karena Pak Prabowo itu tidak kondusif lah lingkungannya untuk bisnis. Belum tentu gitu loh, karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ada indikator-indikator yang bersifat teknis. Misalnya nih, saham konglomerat kan udah dimiliki oleh investor retail. Dalam 2-3 tahun terakhir itu kepemilikan investor retail itu juga naik dengan sangat drastis. Jadi saya di Bahana itu melakukan tracking saat investor asing jual, siapa yang beli sahamnya gitu loh. Karena kan di bursa pasti ada jual beli saham kan. Saat asing itu, udah deh jual, saya mau keluar, pasti ada yang nampungin gitu loh. Yang nampungin selama ini memang retail. Nah, saham-saham konglomerat ini juga dipengaruhi oleh retail investors dan sepertinya karena ini sentimennya sangat-sangat fragile ya. Bayangkan, saham-saham konglomerat ini yang tadi disebutkan itu market capitalization-nya itu sangat-sangat besar di bursa. Jadi misalnya turun 1-2% untuk saham-saham besar ini, itu indeksnya bisa kayak langsung -2, -3%. Ini langsung masuk ke psikologisnya dari investor kan. Dan apalagi investor retail kita tidak terlalu dewasa gitu, mungkin kan mereka, waduh seperti ini jual di bawah. Jadi kan prinsip investasi di saham biasanya gampang aja, harusnya beli di bawah, jualnya di atas. Investor retail itu suka terbalik gitu loh, saat lagi turun mereka jual, bukannya malah beli gitu kan ya. Saat lagi naik mereka kejar gitu. Sekarang menurut saya bisa saja ini adalah fenomena ya retail yang biasa lah sebenarnya, yang mendorong bursa saham terkoreksi hampir sedalam ini. Jadi bukan masalah diusilin ya oleh Konglo ya. Saya tidak bilang iya dan tidak bilang tidak. Belum tentu karena pekerjaan saya di sekuritas menganalisa secara flow, secara kepemilikan. Ini ada satu fenomena di mana ya ada animal spirit gitu loh. Saat orang jual semuanya jual. Terus kejadian seperti ini. Nah, ini butterfly efeknya tinggi. Oke, jadi point of view dari pasar modal. Baik, terima kasih Head of Equity Research Bahana Sekuritas Putra Satria Semyantoro. Sampai jumpa di Kompas Bisnis selanjutnya.